Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaibatul Hamdi, Fakultas Kelautan Perikanan, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan menjawab tugas-tugas ujian dari Bapak Ilham Zulfahmi yang memegang mata kuliah konservasi sumber daya kelautan dan perikanan. Tugas yang pertama ialah buatkan orasi kampanye yang menyuarakan pelestarian hewan dan boleh pilih salah satu. Di sini saya memilih ikan hiu sebagai kampanye orasi. Ikan hiu sebagai situs kampanye yang biasa disebut Save of Shark. Pada Selasa 12 Mei 2020, situs ini digagas untuk mengajak publik, penyedia jasa pariwisata, dan pelaku industri hidangan laut agar menghentikan perdagangan dan konsumsi hiu. Peluncuran situs dibarengi dengan penyelenggaraan diskusi daring bertajuk Tren Hiu, Konsumsi atau Konservasi, webinar yang dimoderasi oleh presenter sekaligus champion Daniel Mananta ini menghadirkan narasumber Business Development Manager Bandar Jakarta Group. Indonesia masih menjadi negara penangkapan hiu terbesar di dunia mulai tahun 2007 sampai dengan 2017. Penangkapan besar-besaran ini diakibatkan oleh tingginya permintaan pasar terhadap produk hiu sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan dalam ekosistem laut yang berdampak negatif pada ketahanan pangan Indonesia sekarang dan di masa akan mendatang. Hingga saat ini gerakan global penurunan konsumsi ikan hiu terus berjalan. Salah satunya adalah sebanyak 18.000 jaringan hotel internasional tercatat dan menerapkan kebijakan untuk tidak lagi menyajikan makanan berbahan dasar ikan hiu. Soal yang kedua adalah buatkan orasi kampanye yang menyuarakan dan perlu penegakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap berbahaya bagi lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan alat tangkap yang berbahaya bagi lingkungan. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan, yaitu pukat hela dan trol dan pukat tarik sandnet di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, menjadi penegasan atas pentingnya memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Di dalam undang-undang ini, alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk antaranya jaring trol atau pukat harimau. Pelarangan trol merupakan perwujudan amanah Undang-Undang Perikanan yang dilaksanakan oleh Menteri Kelautan Perikanan. Konflik berdarah Sumatera Utara disebabkan oleh pemakaian trol pasca disahkan Peraturan Menteri Kelautan
Perikanan nomor 2 tahun 2015. Kami melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota Serikat Nelayan yang berada di bawah FSNN untuk mengawal upaya penegakan hukumnya. Penggunaan alat tangkap merusak berakibatnya pada hilangnya jiwa nelayan. Selain itu juga berakibat ancaman kriminalisasi pasca dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015. Dalam situasi ini, Menteri Kelautan dan Perikanan mengambil langkah-langkah progresif tanpa mencederai amanah Undang-Undang Perikanan. Baik, mohon izin Bapak Presiden. Di sini saya akan menjelaskan kawasan konservasi perairan kunci pengelolaan ekosistem laut di pesisir. Awal mula 2022 sudah dijalani sektor kelautan dan perikanan. Selama sebulan waktu berjalan, beragam program sudah dilaksanakan, baik yang berkaitan dengan ekonomi ataupun ekologi. Kata terakhir adalah janji dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Salah satu bentuk pelaksanaan pelestarian ekologi adalah dengan menambah luasan kawasan konservasi perairan di 19 provinsi. Dari target yang dicanangkan itu, 2 provinsi sudah ditetapkan mendapatkan kawasan konservasi yang baru di Pangandaran, Jawa Barat, dan Pasaman, Sumatera Barat. Penambahan tersebut membuat Jabar memiliki total 3 lokasi dan Sumbar menjadi 6 lokasi kawasan konservasi perairan. Namun demikian, walau penambahan lokasi kawasan konservasi perairan terus berlangsung, pengelolaannya menjadi tantangan yang harus bisa dihadapi pemerintah daerah dan pusat. Pasalnya masih ada persoalan hingga sekarang belum dipecahkan seperti pengelolaan hutan mangrove di pesisir. Mungkin cukup sekian video tugas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.